CNN Indonesia Breaking News. Sehari menjelang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar PSBB di Kabupaten Bekasi, pengelola kawasan industri masih menunggu surat edaran resmi dari pemerintah daerah. Meski belum ada surat dari Bupati, pengelola kawasan industri mengaku telah mendapat laporan beberapa perusahaan yang telah menghentikan operasional. Diperkirakan sekitar 5.000 karyawan akan dirumahkan sementara. Kawasan industri MM 2100 Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat merupakan salah satu kawasan industri yang bersiap dengan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar PSBB di Kabupaten Bekasi mulai Rabu 15 April. Pihak pengelola kawasan industri bahkan telah membentuk gugus tugas COVID-19 di setiap perusahaan. Gugus tugas berkewajiban memantau pekerja untuk menjalankan prosedur standar kesehatan dalam rangka pencegahan virus corona. Perusahaan pun telah mengurangi aktivitas produksi dengan mengurangi shift kerja dan terpaksa merumahkan sementara pekerjaannya selama masa PSBB. Tak hanya itu, sejumlah perusahaan pun mulai menghentikan sementara produksi lantaran terhambatnya distribusi bahan produksi. Hingga kini kawasan industri MM 2100 memprediksi ada 5.000 karyawan yang dirumahkan sementara demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sementara terkait diwajibkannya karyawan pabrik menjalani rapid test, pihak pengelola kawasan industri masih menunggu surat resmi dari Bupati Bekasi. Sekarang pun juga sudah ada perusahaan-perusahaan yang memang tutup sementara selama seminggu ke depan karena rantai pasoknya terganggu sehingga mereka libur untuk selama 1 minggu ke depan, khususnya industri-industri otomotif. Pengaturan pekerjaan di perusahaan-perusahaan di dalam kawasan ini untuk yang kantor hampir 50% itu sudah bekerja di rumah. Sementara kepolisian Resort Metro Bekasi akan menempatkan petugas yang akan melakukan checkpoint di 10 titik di perbatasan Bekasi, stasiun, pasar, terminal, dan kawasan industri. Kita akan memberikan sosialisasi dulu terhadap masyarakat terkait PSBB yang berlaku di Bekasi. Dalam PSBB ini kami menyiapkan 10 checkpoint, yaitu kita sebar di beberapa stasiun, terminal, pasar, kemudian kawasan industri, dan beberapa perbatasan wilayah. Polisi mengimbau masyarakat untuk mematuhi peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan PSBB yang akan digelar hari Rabu esok. Dedy Beben, Bekasi, Jawa Barat. Daerah penyangga ibu kota bersiap menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Tidak boleh lengah, Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang Raya harus mengambil pelajaran dari penerapan PSBB di ibu kota. Kereta yang masih berdesakan, lalu lintas yang masih ramai, semestinya tidak terlihat lagi. Selain soal aturan, bantuan juga menjadi hal yang diharapkan kemudian. Malam ini sudah bergabung melalui Skype adalah Pak Ahmed Zaki Iskandar, Bupati Tangerang. Pak Zaki, selamat malam. Sementara itu, Pak Zaki, menggunakan ATM. Selamat malam. iya, selamat malam Pak Zaki. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini di CNN Indonesia. Baik. Saya sapa dulu Pak narasumber kita satu lagi, Pak Benyamin Daphni, Wakil Wali Kota Tangsel melalui telepon. Pak Benyamin, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Pak Benyamin, terima kasih malam hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia. Saya ke Pak Zaki dulu. Pak Zaki, informasi sebelum ini menyampaikan beberapa hal-hal dilematis yang kemudian dialami oleh Kabupaten Bekasi terkait dengan kawasan industri yang sampai hari ini dikatakan belum menerima informasi soal PSBB. Padahal PSBB akan dilakukan nanti tengah malam. Bagaimana dengan di wilayah Kabupaten Tangerang, Pak? Kita tahu di sini industrinya booming. Apa yang sedang disiapkan sekarang? Baik, kami sedang mempersiapkan nanti turunan dari peraturan gubernur, yaitu peraturan bupati terkait PSBB untuk industri. Nah, memang di Kabupaten Tangerang ini banyak sekali industri yang di luar 8 sektor yang masih boleh beroperasi. Tadi siang saya berkomunikasi langsung dengan Pak Menteri Perindustrian. Pak Menteri Perindustrian menyarankan untuk industri-industri yang di luar 8
sektor itu mendaftarkan di program SINAS-nya Kementerian Perindustrian untuk mendapatkan operasionalnya tetap berjalan. Untuk mendapatkan izin operasionalnya tetap berjalan. Nah, tentu saja di proses perizinan itu mereka harus mengikuti standar prosedur untuk penanganan COVID-19-nya. Di mana salah satu pernyataannya adalah apabila ditemukan karyawan atau buruh dari pabrik tersebut dinyatakan positif, tentu saja pabrik tersebut harus mengisolasikan seluruh karyawannya selama 14 hari. Ini apabila ditemukan. Kemudian protokol-protokol penanganan COVID yang lainnya seperti jaga jarak, mereka harus menggunakan masker, kemudian juga disediakan tempat cuci tangan, dan yang paling penting adalah pada saat mereka masuk dan pada saat mereka selesai jam kerja, itu di luar pagarnya pun kita akan terapkan protokol standar penanganan COVID-19 seperti jaga jarak, kemudian juga standar di kendaraan umumnya, kemudian juga himbauan untuk tidak berboncengan naik motor, dan yang paling penting itu menggunakan masker. Sudahkah informasi seperti ini tersosialisasikan kepada mereka yang bergerak di bidang industri, baik yang 8 yang dikecualikan maupun yang tidak, Pak? Insya Allah besok pagi kita akan mulai sosialisasikan, karena ini maraton kita hari ini dari tadi pagi sampai tadi habis maghrib, masih menyelesaikan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis untuk masyarakat, industri, dan semua elemen masyarakat dalam rangka nanti penerapan PSBB yang kita lakukan pada hari Sabtu. Baik, saya ke Pak Benyamin dulu. Pak Benyamin, bagaimana dengan Tangsel? Apa kendala yang mungkin sudah dicatat, yang mungkin bisa terjadi pada penerapan PSBB nanti, Pak Benyamin? Iya, inti dari PSBB ini kan tetap soal jaga jarak, tidak berkerumun, stay at home. Tentunya yang paling besar adalah seberapa besar kepatuhan masyarakat atas pengaturan-pengaturan yang dituangkan dalam peraturan wali kota yang saat ini sedang kami finalisasi. Jadi soal itu yang pasti menjadi tantangan terbesar. Tapi itu akan kita atasi dengan cara sosialisasi yang tiada henti. Kami sudah punya posko, kami sudah punya gugus tugas sampai ke tingkat RT. Nanti para gugus tugas di tingkat RW dan RT ini tugasnya adalah mensosialisasikan peraturan wali kota yang mengatur tentang PSBB ini. Antara yang demikian yang dilakukan di Tangsel, Mbak. Oke, bagaimanapun kan Tangsel langsung berbatasan. Titik-titiknya tuh berapa banyak, Pak, yang bersinggungan? Lalu apa yang dilakukan dengan wilayah sekitarnya? Yang pintu masuk ke luar Tangerang Selatan dan masuk ke Tangerang Selatan dari Jakarta, Bogor, Depok, itu cukup banyak, Mbak, di Tangerang Selatan. Jalan besar, kita tol masuk dan seterusnya. Tentunya itu nanti kita akan koordinasikan. Alhamdulillahnya Polres Tangerang Selatan itu ke Polda Metro Jaya, sehingga nanti tidak akan terlalu sulit untuk melakukan koordinasi, karena kami sudah bisa membahas ini juga dengan rekan-rekan jajaran dari Polres di Tangerang Selatan ini. Dan kami sudah menyiapkan juga tenaga-tenaga dari Dinas Perhubungan, dari Dinas Kesehatan, dan teman-teman dari Dinas Tramtip, Satpol PP untuk melakukan pengaturan-pengaturan di titik-titik keluar dan masuk Tangerang Selatan dengan DKI Jakarta. Antara ini seperti itu, Mbak. Oke, baik. Apa kemudian Tangerang Raya ini baru akan melaksanakan PSBB pada 18 April mendatang. Apa kemudian yang bisa diambil dari pengalaman Ibu Kota selama menerapkan PSBB ini? Sudah disampaikan beberapa kali oleh Gubernur Anies, jadi ada perusahaan yang bandel, kemudian warganya juga bandel, masih yang berkerumun. Nanti kita bahas setelah jeda ya Bapak-Bapak, Pak Benyamin dan Pak Zaki. Kita sekarang jeda dulu. Tetap di CNN Indonesia. CNN Indonesia Breaking News.
CNN Indonesia Breaking News. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. Kami masih akan berbincang, kami masih membahas rencana penerapan PSBB yang akan dilakukan oleh Tangerang Raya menyusul Jabodebek. Tangerang Raya akan melakukan PSBB mulai 18 April 2020 mendatang. Pak Zaki Iskandar, Bupati Tangerang, dan Pak Benyamin juga masih bersama kami. Pak Zaki, permasalahannya sekarang yang kemarin sudah disampaikan oleh Gubernur Anies pada saat konferensi pers. Masih ditemukan banyak pengusaha yang tidak menutup usahanya, sekalipun bukan bagian dari 8 yang dikecualikan, itu satu. Kemudian masih ada warga yang beraktivitas seperti biasa, seperti tidak ada PSBB. Apa yang akan dilakukan Kabupaten Tangerang jika menemui hal-hal seperti ini? Baik Mbak, jadi sebetulnya gugus tugas RT RW yang kita bentuk nanti ini menjadi garda terdepan untuk memberikan informasi, kemudian juga pendidikan kepada masyarakat. Sebetulnya PSBB ini akan seperti apa dan kemudian harus bagaimana. Nah, masyarakat kita ini harus diberikan edukasi yang benar mengenai bagaimana cara menangani COVID-19 ini atau memutus rantai penyebaran COVID-19. Jadi tadi sore pun saya berkomunikasi langsung dengan Pak Gubernur DKI mengenai beberapa hal, termasuk tadi pengalaman bagaimana kiranya meminimalisir pergerakan masyarakat. Ya. Dan ini mudah-mudahan untuk Kabupaten Tangerang kita akan mencoba menggerakkan gugus RT RW ini untuk menjadi bagian yang mengawasi dan juga mengawal PSBB di wilayah Kabupaten Tangerang. Karena biar bagaimanapun fasilitas sarana anggaran yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah, kalau masyarakatnya tidak paham, tidak mendapatkan informasi yang jelas, bahkan cenderung nantinya ikut-ikutan, ya, masih berkumpul, kemudian masih ada kegiatan-kegiatan yang tidak penting, ini tidak akan berhasil. Makanya kita punya waktu 3 hari ke depan untuk secara masif memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan juga edukasi kepada masyarakat. Pentingnya kita melakukan PSBB. Oke, bagaimana dengan Tangerang Selatan, Pak Benyamin? Iya, Tangerang Selatan memang bukan kota industri seperti Kabupaten Tangerang, Mbak. Hanya ada beberapa industri saja. Mekanik atau komunikasi dengan rekan-rekan di Dinas Tenaga Kerja melalui tripartit dan lain sebagainya ini sudah dilakukan jauh-jauh hari sejak coronavirus ini merebak di Tangerang Selatan, karena ini juga memang menjadi kekhawatiran mereka. Jadi ketika kita sedang mempersiapkan PSBB ini, justru mereka malah yang bertanya, Pak, kami harus bagaimana, Pak? Kami harus tutup atau apa dan sebagainya. Terlebih ketika pemerintah juga menyediakan kartu prakerja, ini sangat disambut baik oleh dunia industri. Jadi insya Allah nampaknya mudah-mudahan tidak ada yang terlampau menjadi hambatan. Di sisi masyarakat, memang kita harus berupaya keras. Ini soal disiplin, Mbak, soal sikap. Mendahulukan keselamatan jiwa ketimbang ekonomi, sosial, dan lain-lain sebagainya. Dan ini harus dilakukan secara terus-menerus, secara berjenjang oleh semua pihak, tokoh masyarakat, tokoh agama, membangun kesadaran masyarakat secara masif, Mbak. Dan jangan bosen gitu. Ini yang akan kita lakukan ke depan. Kami punya waktu seperti dari Pak Bupati Tangerang, 3 hari untuk melakukan sosialisasi. Pembagian masker dan sebagainya ini terus dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat, oleh siapa saja yang mampu saat ini di Tangerang Selatan. Jadi insya Allah memang menegakkan disiplin tidak mudah, Mbak, tapi akan kami lakukan. Dan harus gotong royong semuanya ini. Kenapa Pak Zaki? Harus gotong royong, kerjasama, dan bersatu sebetulnya. Tadi bukan saja disiplin, dan kita juga harus membangun semangat kebersamaan, gotong royong, dan persatuan di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, karena tadi kita udah hampir sebulan lebih, dan saya paham ada kegelisahan di tengah masyarakat kita. Masalah mereka bagaimana caranya bersosialisasi, kemudian membatasi kegiatan-kegiatan, baik itu olahraga, agama, dan lain sebagainya, termasuk pendidikan. Nah ini sudah menjadi ada sedikit kegelisahan di masyarakat. Makanya kita, pemerintah daerah, wajib
mengingatkan terus. Apalagi sekarang di Kabupaten Tangerang ODP dan PDP sudah tembus 549 orang dan yang meninggal sudah 18 jiwa. Kemudian yang positif sudah di atas 40 orang. Ini sudah menjadi concern yang cukup signifikan bagi Kabupaten Tangerang. Makanya informasi-informasi ini harus kita sampaikan secara jelas dan gamblang kepada masyarakat Kabupaten Tangerang. Selain soal aturan, sebenarnya masyarakat kemudian juga bertanya-tanya soal bantuan, Bapak-Bapak. Kawasan Tangerang Selatan itu merupakan salah satu kawasan satelit pendukung ibu kota, banyak penduduk di sana, cukup padat juga. Apa yang akan disiapkan, apa yang akan dilakukan Pak Benyamin, terutama untuk memastikan bantuan sosial itu betul-betul tersalurkan? Iya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa wabah ini memberikan dampak yang luas ke sisi kehidupan masyarakat yang lainnya, terutama soal ekonomi. Kita selain mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial melalui berbagai macam program, Mbak, Keluarga Harapan dan sebagainya, saat ini juga dengan kekuatan APBD Tangerang Selatan, Ibu Wali Kota sudah mengambil kebijakan akan memberikan dukungan kebutuhan dasar tentunya bagi masyarakat rentan yang terdampak secara langsung di tengah-tengah masyarakat. Kami sekarang sedang menginventarisir melalui jaringan RT siapa saja yang tentunya patut mendapatkan bantuan ini. Bagi keluarga yang terdampak saat ini, Dinas Sosial sedang memberikan bantuan-bantuan bagi keluarga yang ODP, keluarga yang meninggal dunia karena COVID ini sekarang Dinas Sosial hari ini sedang membagikan beras dan 9 bahan pokok yang lain berkeliling. Jadi kita tentunya juga tidak akan membiarkan masyarakat kita untuk sampai tidak makan. Tapi ini yang diperlukan adalah ya kesadaran masyarakat. Kami khawatir yang namanya dibagi beras, Mbak, yang mampu juga nanti jangan-jangan pengen juga ya. Pengen juga ini nanti. Jadi nah itu memastikan pengecekan itu gimana ya Pak? Karena kan kesadaran masyarakat. Itu bagaimana ya Pak Benyamin? Persoalan semua kan? Itu data itu kita masalah banget. Iya, karena soal data itu selalu, data kependudukan itu kan selalu jadi PR yang belum pernah beres sampai sekarang Pak Benyamin. Betul. Oke. Bagaimana dengan Kabupaten Tangerang, Pak Zaki? Kabupaten Tangerang sudah mempersiapkan 150 miliar untuk 83.333 keluarga yang terdampak, yang kemudian akan kita bantu 600.000 per kakak per bulannya. Nah, ini yang 83.000 ini di luar masyarakat yang mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial melalui program PKH atau program bantuan pangan non tunai atau program-program sosial lainnya. Artinya yang 83.000 ini adalah kelompok masyarakat yang benar-benar terdampak baru dari adanya wabah COVID-19 ini. Kita sedang bahas semua kriterianya, insya Allah besok pagi akan kita informasikan kepada masyarakat. Nah, terkait pendataan, evaluasi dan verifikasi, mau tidak mau memang pada saat ini kita akan menggunakan jejaring RT RW. Dan saya juga mengajak elemen masyarakat seperti mahasiswa, kemudian organisasi massa, MUI untuk ikut tokoh-tokoh alim ulama ya di daerah-daerah, di desa-desa untuk ikut membantu pendataan para warga masyarakat yang terdampak dari COVID-19 ini. Nah ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik ya, dan saya juga ingin membangun kesadaran masyarakat. Ayo, yang memang harus dibantu, wajib dibantu, itu yang kita prioritaskan terlebih dahulu. Ya. Memang ini mungkin tidak bisa memuaskan semua masyarakat, lapisan masyarakat, tapi paling tidak bantuan dari Kementerian Sosial sekarang pun akan ada penambahan dari data yang mereka sudah punya. Nah ini 83.000 ini adalah data baru ya di luar dari Kementerian Sosial. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Belum lagi kita juga sedang mengkoordinir bantuan-bantuan CSR dari perusahaan, pengembang dan industri untuk kemudian bisa melapis lagi masyarakat yang mungkin tidak tercover nanti dari bantuan sosial kementerian,
maupun dari jaring pengaman sosial yang dari APBD Kabupaten Tangerang. Nah, ini juga mungkin kita coba sedang rumuskan agar paling tidak yang tidak tercover oleh Kementerian Sosial, oleh APBD Kabupaten Tangerang, bisa juga ikut kita bantu. Kira-kira gitu, Mbak. Oke, kejujuran, kedisiplinan, keterbukaan, itu ya berarti kunci dari penerapan PSBB di Tangerang Raya. Baik Pak Zaki Iskandar, Bupati Tangerang, terima kasih Pak Zaki sudah bergabung malam hari ini. Semoga lancar Pak penerapannya. Kemudian ada Pak Benyamin Davni, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Pak Benyamin, terima kasih banyak Pak sudah berbincang malam hari ini. Ya, CNN Indonesia Breaking News akan segera kembali, tetap bersama kami. CNN Indonesia Breaking News.